Salam sehat, sobat sehat Koja. Hari ini kita ketemu lagi di Kojapreneur Channel yang didedikasikan oleh Rumah Sehat untuk Jakarta, di Koja. Bahwa podcast ini untuk melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan masalah-masalah kesehatan atau masalah yang lainnya di Jakarta atau di luar Jakarta yang bisa memantau Kojapreneur Channel. Pernah nggak teman-teman sobat sehat Koja merasakan sebuah keinginan yang berlebihan, ingin belanja, ingin berekspresi yang berlebihan, atau kadang-kadang kita suntuk yang berlebihan dan berlama-lama, atau berdiam diri, tidak mau ngomong, tidak mau makan, atau kita kenal dengan maniak dan depresif. Nah, beberapa akhir ini kita melihat ada beberapa selebriti, ada beberapa orang-orang yang terkenal yang terlaporkan mengalami hal-hal tersebut yang berlebihan. Apakah itu menjadi sebuah gangguan penyakit atau mengganggu kita? Nah, untuk kita tahu lebih dalam terkait dengan maniak dan depressive disorder itu, saya di Kojapreneur Channel sudah menghadirkan narasumber yang kompeten, yaitu Dr. Kasmianto, spesialis kedokteran jiwa. Ya. Beliau sudah bertugas di Koja cukup lama ya, Dok ya. Selamat sehat, Dok. Salam sehat juga, Pak. Salam sehat, luar biasa. Iya, senang sekali bisa diundang, Pak, di Kojapreneur Channel ini. Ya, mudah-mudahan kita terus bisa mengisi ya ruang-ruang publik ya kepada masyarakat agar makin dicerahkan masyarakat. Nah, bagaimana komen terkait dengan opening tadi, Dok? Jadi ada yang berlebihan, apapun yang berlebihan pasti akan menjadi sebuah masalah bagi kita. Terlalu ekspresif, terlalu gembira yang berlebihan, atau tak terkontrol, atau sedih yang berlebihan, barangkali itu menjadi sebuah gangguan pada kita. Seperti apa, Dok? Iya. Jadi tentunya ketika kita ngomongin tentang manik atau depresif ini, kita harus lihat dulu, Pak, apakah ini memenuhi kriteria untuk gangguan jiwa, gitu ya. Kalau misalnya memang sudah mengganggu aktivitas, kemudian mengganggu orang sekitarnya, menjadi tidak produktif, itu bisa kita sebutkan sebagai mungkin gejala kegangguan jiwa. Gejala kegangguan jiwa. Namun untuk memastikan tentunya harus ke profesional ya, Pak ya. Iya. Namun mungkin sekarang ini kita lihat yang Bapak tadi sebutkan bahwa memang ada beberapa tren ya yang kita sebut sebagai manic and depresif itu kita sebutkan sebagai bipolar, Pak. Bipolar. Iya. Karena dua itu, bipolar kan dua kutub ya. Iya. Ada satu sedih yang berlebihan, atau yang gembira atau di luar kontrol berlebihan juga. Benar sekali, Pak. Itu namanya bipolar disorder. Banyak kasusnya, Dok. Iya, jadi akhir-akhir ini memang kasus bipolar itu sendiri di dunia menurut WHO itu penyebab disabilitas nomor 6, Pak. Penyebab disabilitas nomor 6. Iya. Itu dikarenakan ketika orang ngalamin bipolar, dia nggak bisa ngontrol dirinya, kemudian juga ekspresinya jadi over, kemudian moodnya juga jadi terpengaruh sehingga mengganggu aktivitasnya dia. Jadi biasanya bipolar ini terjadi pada usia produktif. Sementara ketika dia nggak bisa ngapa-ngapain di usia tersebut kan jadinya mengganggu keluarganya, mengganggu dirinya sendiri, kemudian juga mengganggu terkait keuangannya dia, sehingga hal itu menyebabkan disabilitas, Pak. Oke. Kalau dengar cerita awal dari Dr. Kas tadi, memang ada nggak yang kekhasan daripada, kalau penyakit ini ada ciri-ciri, ada tanda-tanda, ada gejala. Apa sih, Dok? Secara bisa dilihat secara kasat mata oleh sobat sehat Koja yang lagi menyimak acara ini nanti, seperti apa, Dok? Ciri-ciri bipolar tadi. Jadi untuk ciri-ciri bipolar tentunya kita lihat dua ya, Pak ya. Ketika dia episodenya lagi manik, itu dia mengalami kesenangan yang luar biasa. Jadi ketika mungkin orang-orang di sekitarnya bilang, kok kamu jadi lebih pede ya,
Padahal sebelumnya dia biasa-biasa aja, kemudian tiba-tiba jadi sangat percaya diri, kemudian juga bahkan melakukan hal-hal di luar kendalinya dia, misalnya jadi shopping terus, kemudian juga bahkan kalau di kasus yang saya tangani pinjaman online gitu ya, bisa sampai puluhan, ratusan juta, nggak bisa terkontrol, dan akhirnya juga akibatnya ke kasus hukum juga Pak jadinya, karena dia nggak bisa membayar pinjaman itu. Kemudian juga di hal yang lainnya, tidak hanya senang, tapi ketika manik itu juga mengalami mood yang namanya irritable, Pak. Irritable mood. Betul. Jadi irritable mood itu jadi kayak kesentil dikit itu udah marah. Baper ya. Iya. Kemudian juga jadinya sangat mudah emosi, ya. Padahal sebelumnya nggak kayak gitu. Kemudian ketika ngalamin suatu episode manik itu bisa idenya itu banyak sekali, Pak. Jadi mau ngerjain ini, mau ngerjain itu, kemudian juga di luar kemampuannya dia. Dan juga ketika ngalamin episode manik, ketika dia mengalami bipolar, itu juga ada episode di mana dia bisa menurun moodnya. Ya, jadi ketika menurun moodnya, itu sebut sebagai episode depresi. Kalau episode depresi ini betul-betul jadi perasaannya itu sedih banget, gitu ya. Bahkan untuk melakukan sesuatu itu nggak ada energi, tidurnya jadi terganggu, kemudian nafsu makannya jadi turun. Kemudian juga nggak ada aktivitas yang menyenangkan, yang dulunya mungkin hobi ya Pak ya. Itu jadinya nggak lagi saat ini. Karena betul-betul ya nggak ada energi, nggak ada tenaga. Untuk bangun tidur aja itu susah Pak. Susah ya. Ketika orang ngalamin depresi itu. Barangkali nggak tidur dia ya susah juga ya, nggak makan ya. Iya. Oke Dok. Jadi gini Dok, kayak tadi udah dijelaskan. Kemudian ada durasi nggak? Misalnya gini, durasi atau memang karena sudah kebiasaan begitu, jadi ya, atau dia berubah dari biasanya nggak begitu menjadi begitu, gimana? Untuk memastikan kita bisa mengingatkan barangkali pada Sobat Sehat Koja, teman-teman yang lain misalnya, kamu kok terjadi perubahan itu. Atau kadang-kadang ketika kita ada sesuatu yang goal, kan sumringah kita, senyum-senyum, kadang-kadang kan keluarga di rumah bisa, kamu kok happy banget sih hari ini. Nah, apakah itu sudah masuk ke disorder atau gimana? Ya, jadi kita harus lihat juga Pak ya, kalau misalnya memang dia ada penyebabnya, itu misalnya kita lihatnya apakah dia sebagai mood swing aja gitu Pak. Kalau misalnya memang dia terus-terusan, kemudian sampai mengganggu aktivitas, makanya kita harus lihat itu apakah memang memenuhi kriteria episode manik ataupun depresi. Nah, kalau episode manik sendiri itu biasanya munculnya beberapa hari ya, 4 hari minimal sampai bisa berminggu-minggu Pak. Sedangkan kalau episode depresif itu biasanya 2 minggu sampai berapa bulan. Jadi untuk menegakkan suatu keadaan episode manik atau depresif itu harus memenuhi kriterianya Pak. Ada kriteria, Ya. oke. Jadi untuk kriterianya sendiri, kita tahu ya bipolar itu ada 2 kutub ya, antara mood depresif kemudian juga manik tadi. Jadi harus memenuhi dulu. Jadi kalau misalnya hanya memenuhi satu kriteria, hanya depresif saja, kita belum bisa menegakkan diagnosis. Jadi kalau dia hanya depresi saja tidak namanya bipolar ya, karena satu kutub doang ya. Iya. Harus ada manik, ada Depresif. Baru namanya kita sebutkan bipolar. Betul. Itu dari sisi gejala ya. Gejalanya. Dari durasi waktu? Dari durasi waktunya untuk depresif sendiri kan 2 minggu ya. 2 minggu. 2 minggu. Kemudian kalau dia episode manik itu adalah 4 hari sampai beberapa minggu. 4 hari sampai beberapa minggu baru kita bisa Tegakkan. Terus kemudian dari sisi gini Dok, dari sisi gejala sudah, durasi sudah, tipe-tipe bipolar itu apa satu jenis saja atau beberapa tipe? Barangkali ringan, sedang, berat kali atau gimana Dok? Bisa cerita? Jadi dari kriteria diagnosis untuk bipolar sendiri itu ada 2 tipe Pak, bipolar tipe 1 dan bipolar tipe 2. Kalau bipolar tipe 1 itu kita sebut sebagai klasik. Ya, tipe klasik di mana memang gejalanya khas adalah mania, di mana tadi yang kesenangan luar biasa, kemudian juga energinya banyak, idenya banyak, nggak butuh tidur Pak. Ibaratnya kayak baterai itu ibaratnya charge full. Gitu. On terus ya? On terus, jadi nggak pernah ada perasaan lemas gitu, nggak. Jadi sangat excited ya pada keadaan manik itu. Bukan karena pengaruh obat atau apa, misalnya obat-obat penambah stamina itu sehingga orang tidur, tidak ya, tanpa sentuhan apapun
dia sudah on terus gitu ya. Betul, betul. Jadi betul-betul staminanya itu luar biasa, energinya banyak sekali, Pak. Nah, itu untuk yang tipe 1 itu ada episode manik dan juga disertai dengan episode depresif. Kadang-kadang itu tidak selalu berurutan. Jadi bisa saja episode depresif lebih dulu, kemudian diikuti episode manik ataupun sebaliknya. Nah, untuk bipolar tipe 2 ini yang gejalanya agak lebih ringan, Pak, dibandingkan bipolar tipe 1 ya. Yang berbeda itu episode depresif tetap sama, cuma di sini episode kita sebutnya sebagai episode hipomania. Jadi episode hipomania itu adalah episode di mana moodnya meningkat tapi tidak sejelas episode mania gitu. Jadi dia biasanya masih bisa beraktivitas, sedikit terganggu. Kalau episode mania itu betul-betul terganggu karena dia sangat distractable. Jadi sangat mudah dialihkan. Sehingga mungkin saya kasih contoh ya Pak, misalnya ketika dia mengalami episode mania itu betul-betul untuk mengerjain tugas itu tidak bisa karena dia akan sangat mudah teralihkan gitu. Pada keadaan hipomania itu dia bisa kerjain tapi ada yang salah gitu ya, ada yang kurang baik gitu Pak. Dok, kalau lihat dari sisi gejala tadi, barangkali ini bahaya ya, bahaya maksudnya gini. Bisa nggak menjadi orang-orang kayak gini diidentifikasi oleh sekelompok orang yang ingin memanfaatkan orang ini? Bahaya dong ya. Kalau dia menjadi strong terus, kuat atau on terus, kamu kerjain ini, lakukan ini yang jelek-jelek, misalnya bisa bahaya dong. Bunuh orang itu misalnya, itu bisa jadi nggak itu? Ya, jadi memang ketika kita sebut sebagai mental disorder, terutama ini adalah bipolar disorder ya. Jadi tentunya kemampuan dia dalam menentukan baik atau benar pilihan itu ya, itu jadinya terganggu Pak. Jadi memang butuh banget caregiver Pak. Jadi ada orang yang betul-betul bisa memantau ya, bisa memperhatikan. Ya, itu jadi dia nggak salah langkah, kemudian juga untuk mengambil keputusan juga jadi tidak salah. Gitu. Oke Dok. Kira-kira faktor pencetusnya apa Dok? Iya. Jadi ketika kita bicara tentang faktor pencetus dari bipolar ini ada 3 Pak. Jadi biologi, psikologi, dan sosial. Jadi biologi itu sendiri adalah faktor yang agak sulit ya Pak untuk bisa kita kontrol. Misalnya faktor keturunan ya. Misalnya ibu bapak. Ada keturunan Dok? Betul. Ada. Misalnya bapak ibunya dulu mengalami itu, kemudian anaknya bisa jadi. Betul Pak. Jadi faktor keturunan itu memang memerankan peran yang sangat penting. Apabila orang tuanya mengalami gangguan mood, terutama bipolar, itu sangat mudah bisa menurunkan ke anaknya. Cuma ketika kita bicara tentang faktor keturunan ini, kita bicara juga tentang nature and nurture, Pak. Jadi antara faktor biologinya, ibaratnya gennya dia, kemudian faktor pola asuh. Pola asuh, ya, betul. Jadi itu sangat penting. Bisa saja orang memang ada faktor keturunan, tapi ketika dia diasuh dengan baik, tidak muncul, Pak. Maksudnya gini, setiap hari kita ngelihat bapak ibu kita mengalami seperti itu, kita terbiasa. Oh, itu sebuah kehidupan biasa, sehingga dia akan menjadi seperti itu. Kalau genetik gitu kan beda. Secara genetik ya, walaupun ibunya nggak gejala seperti itu, nggak dilihat jauh misalnya, karena secara genetik dia anak itu bisa kena begitu. Genetik atau lebih contoh mana, genetik atau nature and nurture tadi? Jadi selalu ada keseimbangan Pak antara nature dan nurture. Kalau misalnya memang dia ada faktor yang dominan genetiknya, kemudian juga ada faktor predisposisi yang tadi, psikososial, ada stresor yang berat, kemudian pola asuh yang salah waktu kecil, ya. Jadi menyebabkan anak itu biasanya bingung dalam mengekspresikan emosinya. Dan kadang-kadang hal itu memang yang jadi faktor pencetus. Sebagai contoh, sebenarnya memang ketika kita ngalamin suatu keadaan gangguan mood ya, terutama depresi ataupun tadi yang kita sebut sebagai mania, itu biasanya pencetusnya karena kita kehilangan orang-orang yang memang bermakna di kehidupan kita di masa lalu, kemudian akhirnya kita jatuh ke keadaan depresi. Nah, dari teori psikodinamik yang menyebabkan terjadinya perubahan ini itu karena depresi yang mendalam. Jadi ketika kita depresi mendalam, secara tidak sadar tubuh kita itu merespon untuk berkebalikan. Jadi muncullah yang keadaan manik tadi untuk menyebabkan keseimbangan antara tadi depresi dan keadaan yang manik.
Tadi satu, ya ada lagi ya faktor pencetus yang lain, Dok? Faktor pencetus yang lain itu adalah misalnya faktor ketahanan diri sendiri, Pak, gitu. Jadi misalnya seseorang lebih banyak sulit untuk mengekspresikan emosi, lebih tertutup ya. Kemudian juga tidak ada teman ya, itu menyebabkan juga menjadi lebih rentan terhadap gejala ini. Oke. Ada lagi? Ya, kira-kira itu sih, ya. Pak. Sobat Sehat Koja, pola asuh itu penting. Para orang tua, para di rumah yang barangkali memantau Kojapreneur Channel ini bagus banget. Jadi pola asuh, bagaimana kita orang terdekat dengan keluarga kita, mari kita jadi role model ya. Role model, kadang kalau role modelnya nggak benar ya itulah diikutin oleh keluarga kita. Jadi karena kita nggak pernah punya pengalaman jadi orang tua, apalagi yang baru punya anak satu, itu kadang-kadang kita barangkali terlalu dilindungi atau nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini. Apa istilahnya? Terlalu dimanja ataupun diacuhkan itu nggak pernah didengar dan lain sebagainya, sehingga dia mencari solusinya sendiri barangkali ini gitu. Nah, kita sebagai orang tua di rumah harus menjadi role model yang baik ya kepada anak, kemudian anak itu bisa menyerap kan itu. Iya, betul. Pilihan. Oke, itu tadi penyebabnya secara biologi udah, genetik itu secara genetik ya. Kemudian pola asuh dan ada lagi yang lain. Ya, jadi tentunya kita ketika ngomongin tentang gangguan bipolar ini kan juga berhubungan sama ketidakseimbangan neurotransmitter di otak. Ya, jadi ada kadar serotonin dan dopamin yang tidak stabil di otak kita. Nah, ketika kita tahu keadaan yang nggak stabil itu menyebabkan tadi perubahan mood itu bisa terjadi secara drastis, Pak. Jadi ketika dia mengalami fase normal, kemudian tiba-tiba tidak seimbang lagi neurotransmitter di otaknya, tiba-tiba jadi sangat depresif ketika serotoninnya turun. Kemudian ketika dopaminnya naik lagi, dia sangat manik gitu, Pak. Jadi memang sangat terpengaruh oleh faktor genetik tadi. Sama faktor yang lain juga, misalnya penggunaan obat-obat. Obat-obat tertentu ya, seperti obat yang narkotik gitu ya, stimulan. Itu bisa menyebabkan juga hal ini, Pak. Bila penggunaannya sudah jangka panjang. Apalagi ketergantungan ya. Udah putus ya udah yang mengatur tadi, keseimbangan tadi udah hilang aja. Habis jadi kemana-mana. Oke, Dok, kalau tadi dokter sempat mood swing dengan ini beda ya?